A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilman. Nabi Yusuf dirawat oleh siapa? Seorang perempuan. Ada yang katanya namanya Kimtir. Ada yang namanya Zulaikha. Ada yang namanya banyak. Ada yang mengatakan ya kalau Zulaikha itu namanya lebih ke nama Arab ya toh. Tapi kalau Kitmir itu lebih ke nama Mesir ya, sangat mungkin juga karena Mesir saat itu kan memang belum dikuasai oleh Islam ya. Maka Yusuf dirawat di keluarga itu, keluarga pembesar Mesir saat itu. Nah, ketika dirawat lama-lama ya gede dong. Nah, kecilnya aja ganteng apalagi gede gitu kan. Kalau kecil-kecilnya kita gini-gini aja dah. Gede ya gini-gini aja. Mungkin kalau ketika kita dulu kecil itu ya, kita imut-imut gitu. Tapi udah kadung gede gini, amit-amit. Kalau Yusuf enggak. Kalau Yusuf kecil imut-imut, gede tambah ganteng. Itu Yusuf ya. Di gede ganteng bener. Simbol kegantengan dalam khasanah sejarah Islam itu ya Yusuf, Nabi Yusuf. Wallahu alam seperti apa gantengnya ya. Mau tak carikan wajah orang paling ganteng tau sedunia. Nanti iya karena pria paling ganteng sedunia itu emang susah dicari. Kalau nggak dalam sejarah gitu nggak dapet. Nah sejarahnya Nabi Yusuf. Jadi kalau gantengnya Nabi Muhammad itu bukan hanya ganteng fisik ya. Kalau gantengnya Nabi Muhammad itu kan lebih kepada sinar nur Muhammad yang memancar dari diri beliau. Kalau Nabi Yusuf ini Nabi Yusuf ini lebih kepada fisiknya yang paling ganteng itu. Ya. Mungkin seperti ini ya, tak tunjukin ya. Mungkin loh ya, mungkin ya. Kita nggak tahu tapi enggak, jadi emang ya. Ada. Ya gimana? Memang gimana? Memang apa? Saking gantengnya itu ada seorang katanya itu saking apa? Dia sampai dilarang masuk ke negeri karena bikin kacau. Perempuan-perempuan pada teriak-teriak. Ya. Wallahu a'lam ya. Nah, Nabi Yusuf itu seperti apa juga nggak tahu kita seperti apa tampannya Nabi Yusuf sehingga sampai kemudian membuat orang tergila-gila itu ya wallahu a'lam seperti apa dia. Tapi yang jelas sampai kan nanti kan diceritakan itu di selanjutnya itu hasyallah gitu. Ya Allah, ini sih bukan gitu kan. Jadi hasyallah itu masya Allah gitulah. Orang yang dianggap terlalu tampan sehingga perempuan pun tidak tahan untuk tidak menggodanya. Padahal di masa lalu kan nggak ada ceritanya perempuan goda laki-laki itu kan. Kalau di masa lalu kan laki-laki yang goda perempuan. Sekarang aja berubah budayanya sehingga perempuan ada yang menggoda laki-laki. Kalau zaman dulu kan enggak ya. Nah, mungkin seperti ini ya, tak tunjukin ya. Mungkin, wallahu alam. Kita nggak usah merasa sama, Pak Jo. Kita nggak usah merasa sama. Ini kan saya hanya menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ini coba lihat di layar sampean ini. Mungkin seperti ini.
Gimana kalau ngelihat seperti ini? Enggak kita enggak. Om. Allah. Ya, ini baru kemungkinan. Ini namanya Omar Barak. Orang nggak tahu orang Turki atau orang mana ini. Nah, ya wajar gitu. Kalau dengan kegantengan semacam ini kemudian diceritakan bahwa ini loh. Nah, seperti ini dia wajahnya ini. Oh, seperti ini. Kan wajah-wajah ganteng Arab gitu ya. Jadi diceritakan di situ selain ketika Asyuddau dia sudah mencapai umur dewasa, atainau hukma wa ilman. Dia kemudian menjadi keluarga kerajaan yang ketika dia jadi keluarga kerajaan itu, dia kemudian mulai banyak berkecimpung di dalam urusan-urusan kerajaan. Tentu kemudian Nabi Yusuf ya sering berinteraksi dengan siapa? Dengan keluarga kerajaan, terutama ya istrinya Sang Malik ya, Sang Raja itu. Karena seperti yang kemarin saya sampaikan, satu di antara keahlian Yusuf adalah di bidang perencanaan ekonomi dan keuangan, dan itu ya pasti dekat dengan Sang Permaisuri gitu. Nah, dengan wajah semacam ini kemudian berinteraksi, namanya kan orang Jawa bilang ya, Witing Trisno Jalaran apa? Jalaran apa? Ayo Kulino. sampean yang perempuan-perempuan, jujur, bangun. Jalaran glibet. Jalaran apa? Witing Trisno. Ngeten kok. Witing Trisno Jalaran saka Kulino. Mboten jalaran kulino, Witing Trisno jalaran glibet. Glibet. Jalaran glibet. Nah ini bendino kumpul ngene, nah terus wangi, terus guyu, gak kayak sampean belas lho, belas. Nah sing wedok ya wayu. Wayu. Ora gak kayak saya dan sampean belas. Sampean ini apa? Sudah. Aduh. Wis mboten payu belas, Gus. Belas wis gak ayu, wis gak ganteng, baure mason. Kanan kiri ditempleki apa? Koyo. Mas. Wis gak alu, wis gak. Nah, ora Nabi Yusuf belas ngono sesek ngerangsang kadang kita. Padahal Nabi Yusuf nanti kita dengar ceritanya ini. Yang kita lihat nanti kira-kira Zulaikha seperti apa, sudah entah yang perempuan laki-laki tak stop sama tiwas bayang sing kakak dengan seperti itu ya pantas kemudian ya kan Nabi Yusuf kan sudah selesai di penjara tuh, maka dari karena jazil muslimin nanti di penjara padahal setelah ini ya. Kemudian demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini lalu kemudian karena tadi itu jalanan apa? Jalanan apa? Gelibet. Sehingga kemudian satu saat si ini tidak tahan siapa? Siapa namanya tadi? Zulaikha. Zulaikha tidak tahan. Lalu kemudian mulai dia menggoda Yusuf. Menggoda merayu Yusuf. Sampai kemudian wakhalaqatil abwab. Dia kemudian satu saat ketika berada di kamar, dia masuk ke kamar itu, kamarnya Yusuf ini. Lalu kemudian dia wakhalaqatil abwab menutup pintu-pintu. Sudah mulai waqalat haytalak. Lalu berkata si Zulaikha ini, marilah mendekatlah kepadaku. Lah, si Yusuf ini tadi diberi ibu saya kan dekat saya pupah ini. Kata beliau, terus sebentar Bu. Terjadi bahwa terus Allah menurunkan ayahnya Yakub
datang dengan memegang dodolnya, akhirnya apa namanya, dedek pajilat terus hilang bergetarnya itu. Tapi bukan kok datang sungguh, Nabi Yakub sudah ya hanya apa itu petunjuk. Nabi Yakub belum bertemu, masih 40 tahunan. Nah, saat itu kata Bupa tadi ada dalam satu kitab diceritakan bahwa ya dalam satu kitab Iqlil itu ketika sudah mulai didekati, sudah mulai disentuh, maka apa? Ketika itu dia kayak semacam melihat wajahnya Nabi Yakub datang, lalu kemudian Nabi Yakub itu menyentuh dadanya. Menyentuh dadanya. Kenapa ini disebutkan ini? Ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kenapa? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Ketika itu ternyata Nabi Yusuf itu selain Zulaikha senang sama Nabi Yusuf, itu ternyata Nabi Yusuf juga senang sama Zulaikha. Jadi kalau kan disebut kalaulah tidak dia melihat ada tanda dari Tuhannya, yaitu tadi yang disebut Ibu Pa tadi. Ada tanda petunjuk dari Allah dengan hadirnya Nabi Yakub dalam pandangan batin itu, lalu menyentuh dadanya. Itu kata Nabi, kalaulah bukan, kata Allah di sini, kalaulah bukan karena dia melihat laula ar-ro'a tadi Ibu membaca di kitab Al-Iqlil, kalaulah bukan karena melihat ada tanda di mana Nabi Yakub didatangkan Allah melalui satu pandangan batin menyentuh dadanya lalu mengingatkan jangan Yusuf, intinya begitulah. Kemudian baru Nabi Yusuf berkata, gitu kan? Qala berkata Yusuf, ma'adzallahi, aku berlindung kepada Allah. Baru begitu, kagetlah. Artinya kalau seandainya bukan karena petunjuk Allah terjadi. Lalu gimana? Yang perempuan dapati laki-laki seganteng itu, lalu yang laki-laki juga dia seorang dari budak, lalu dirayu seorang permaisuri raja. Enggak mungkin ada permaisuri raja pesek. Ya kan? Enggak mungkin toh? Enggak mungkin. Apalagi pesek, endek, kemudian apa? Ireng sih ada permaisuri orang Nigeria sana. Lalu bau Pak Pungsong kan enggak mungkin. Konon diceritakan dandan nih, Pak. Ini silakan yuk. Dan cukup. Jadi pada hari itu sebelum menggoda Yusuf itu sudah pun si permaisuri cantik jelita dandan wangi, jelas dia nggak mungkin habis niup pawon sampean terus areng tok, nggak mungkin juga dia habis dari dapur masak terus bau minyak keltik, nggak mungkin. Dia memang sudah dandan dengan wangi raja, dandan untuk goda. Cantik goda, enggak cantik enggak goda aja, kadang manusia masih nyosor kok. Nah ini cantik, dandan, goda per istri raja. Jadi saat itu benar-benar Nabi Yusuf sama mabuk kepayang juga, sementara apalagi yang si Zulaikha. Tapi karena pertolongan Allah itu tadi dikatakan maksum itu orang yang terjaga. Itulah bedanya Nabi dengan kita. Kalau Nabi ketika akan melakukan seperti itu langsung ditegur Allah, langsung tobat, langsung hilang dosanya. Sehingga Nabi memang tidak tersentuh dosa, bukan karena tidak bersalah, tapi karena ketika melakukan kesalahan langsung ditegur Allah, langsung sadar, langsung tobat, dosa nggak sempat mampir. Itu. Jadi begitu ya. Maka Nabi Yusuf pun berkata Yusuf, ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya. Ndak Mbak Zulaikha, mboten. Saya ndak mau durhaka terhadap bojo sampean yang telah merawat saya, memperlakukan saya dengan baik. Nah ini loh yang namanya ngerti balas budi. Ora kok malah kemalang tingkah, dikasih hati ngerogo rempelo, dikasih hati minta usus. Enggak, dia tahu
bagaimana selain karena tahu hukum Allah, dia juga tahu bagaimana ya namanya etika lah. Meskipun dia menyukai istri raja, tapi dia tahan dirinya. Ini namanya. Dia bilang innahu rabbi ahsana mathwaya. Hendaklah Mbak Zulaikha, saya tidak mau mendurhakai bapak. Kan diambil anak ya. Nggak mau dia mendurhakai suami sampean. Dia sudah sangat baik memperlakukanku, dia sudah sangat menyayangiku selama ini, aku dikasih semuanya, diambil dari sumur, dibeli, kemudian aku dijadikan anak, dirawat sedemikian rupa, masa balasanku kemudian malah mengkhianatinya. Ndaklah. Innahu la yuflihul zalimun, tidak akan beruntung orang yang berbuat zalim. Ndaklah. Kenikmatan sesaat itu tidak akan saya tukar dengan kebaikan raja. Ya. Maka ini walaqad hammat bi. Kalau seandainya bukan karena laula arra'a burhana rabbi, padahal mereka itu sudah saling suka. Yang perempuan juga suka sama Yusuf, yang Yusuf juga suka sama yang perempuan. Tapi kalau tidak karena pertolongan Allah, melihat tanda tadi yang disampaikan Bu Fa tadi, bahwa ada Nabi Yakub yang datang mengingatkan, menyentuh dadanya, itu pasti terjadi, tapi alhamdulillah tidak terjadi. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami memberi penyelamatan dengan memalingkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan yang buruk. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena Nabi Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Ceritanya gimana? Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min dhuhuri wa alfaya sayyidaha ala dal bab. Jadi pada saat itu begitu Nabi Yusuf mengomong, "Ma'adzallahi innahu rabbi ahsana mathwaya," enggak. Aku enggak mau mendurhakai. Lalu Nabi Yusuf lari ke arah pintu. Intinya mau keluar, mau menyelamatkan diri lah, jangan sampai di kamar itu gitu. Jadi berlomba, begitu nyampe digandoli sama siapa? Zulaikha. Waqaddat, dia perempuan itu menarik qamisahu, bajunya Yusuf, min duburi, dari belakang sampai robek. Lalu begitu nyampe di pintu dibuka, wa alfaya sayyidaha latal bab. Ternyata di depan pintu situ sudah ada suaminya si perempuan. Jadi benar-benar ditolong Allah. Kalau seandainya tadi terjadi, mesti konangan. Ternyata si suami sudah ada di depan pintu. Nah itulah. Itu ditolong Allah. Ternyata begitu lari, nyampe di depan pintu, buka pintu, ternyata suaminya sudah ada di situ. Konangan saiki, konangan. Kan ada nyanyian gitu ya toh. Nah itu. Konangan. Maka kemudian buru-buru si Zulaikha berkata, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adzabun alim. Luluh, bojo niki lo gitu kan. Dengan segala macam tipu dayanya perempuan, si sambil nangis-nangis. Coba apa balasan orang yang hendak berlaku buruk sama aku, berlaku buruk sama suami istrimu, katanya. Kecuali harus dipenjara atau bahkan disiksa atau diapain lah gitu. Sambil nangis. Ini namanya kalau dalam bahasa apa? Bahasa mana? Playing victim. Nah, playing victim. Playing victim itu dia seolah-olah berpura-pura menjadi korban, padahal dia adalah pelaku. Dia malah membalik. Lalu Allah tetap menolong. Maka Yusuf berkata, ya rawadatni an nafsi. Boten Pak. Dia malah yang menggodaku. Nah, untungnya wa syahida syahidum min ahliha. Ada seorang ahli keluarganya, kerabatnya, yang mau bersaksi. Tapi dia bersaksinya dengan cara yang adil. Gimana? Gini dia. Dia berkata, in kana qamisuhu qudda min qubulin. Sekarang gini aja, daripada saling mengklaim siapa menggoda siapa, kita buktikan saja. Kalau bajunya Yusuf itu robek di depan,
robek di depan. Fasodaqat wa huwa minal kadzibin, maka yang benar adalah Zulekha. Yusuf yang salah. Karena kalau robek di depan berarti yang maksa adalah Yusuf. Sementara yang perempuan tidak mau lalu sampai merobek-robek kan gitu, sampai menyingkirkan lah gitu. Itu kalau robeknya di depan berarti memang Yusuf yang kerangsek, yang perempuan yang tidak mau. Wa ingkana qamisuhu qudda min duburin, tapi kalau robeknya itu di belakang, fakadzabat wa huwa minas shadiqin, sementara maka yang perempuan itu dusta, sementara yang laki benar. Kenapa? Karena kalau robek di belakang berarti yang gerangsang sing wedok. Yusuf memang lari dari rencana maksiat itu, karena robeknya di belakang. Nggak mungkin Yusuf merobek dirinya sendiri di belakang. Itu. Nah, satu logika hukum yang masuk akal sekali, cara pembuktian yang banut bagus kemudian logika hukum. Falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin, maka ketika kemudian dilihat, diteliti, ya kan? Ternyata suaminya kemudian melihat benar-benar di belakang robeknya, itu qudda min duburin, itu ketika falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin, suaminya lihat ternyata benar-benar robek di belakang. Allah dia berkata innahu min kaitikunna inna kaitakunna azim, maka dia berkata sungguh ini tipu dayamu wahai perempuan, inna kaitakunna azim, tipu dayamu benar-benar apa? Dusta, benar-benar hebat kamu yang salah ini. Maka Yusufu arid an hadza wastaghfiri li dzambiki, hai Yusuf, kamu sudah berpalinglah dari ini, sementara kamu wahai bojo, kamu segera mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosamu itu. Salah kamu. Innaki kunti minal khotiin. Kamu benar-benar bersalah. Keliru kamu. Dah. Itu. Tapi tak demikian akhirnya memang Yusuf tetap di penjara ya. Karena untuk menutupi malu ya. Karena sudah kadung menyebar berita itu gitu. Sehingga Yusuf tetap di penjara. Tapi tak demikian Yusuf diselamatkan oleh Allah dari kemaksiatan itu. Nah, itu sekedar cerita bagaimana kita menjaga diri kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Silakan dari cerita Nabi Yusuf. Masih ada itu besok ceritanya selanjutnya. Silakan. Oh, itu. Monggo. Silakan Pak Yan. Oh, itu. Silakan Pak Oh, Yan. itu, Gus. Ya. Tapi di luar topik, Gus. Apa Pak Yan? Di luar tema ini, Gus. Alhamdulillah kan kami ini dikaruniai lagi cucu, Gus. 1. Oh ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin terima kasih atas doa-doa seluruh dulur juga. Alhamdulillah sehat. Nih. Mau tanya, Gus. Ini kan rencananya kami mau akikoh gitu, Gus. Oke. Mungkin biar kami itu tidak terjebak dengan tradisi atau ritual atau apapun atau itulah. Laki apa perempuan, Pak Yan? Perempuan. Oke. Itu sebetulnya ada nggak prosesi atau apa ya? Ini yang sesuai tuntunan gitu loh, biar nggak hanya sekedar ikut aja di masyarakat begini ikut, biar tahu gitu, Gus. Ritual atau proses yang memang kesurannya harusnya gimana sih gitu, biar hanya sekedar ikut-ikutan aja gitu. Mohon ini, Gus, pencerahannya, Gus. Jadi ya, terima kasih Pak Yan. Terima kasih, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang sholihah, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada agama ya. Nah, saya mulai dari pengertian akikah. Akikah itu artinya memotong, dari bahasa ya. Akikah itu artinya memotong. Dari bahasa Arab namanya al-qat'u, itu memotong. Namun sebuah itu kemudian sekarang menjadi penyembelihan hewan gitu kan. Di hari ke-7 saya kelahiran bayi. Nah, hukum akikah itu apa sih? Jadi ada satu hadis ini ya dari Sunan At-Tirmidzi, sebutkan bahwa dari Samurah radhiyallahu anhu berkata,
seorang bayi digadaikan dengan jaminan akikohnya. Akikoh itu disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran. Pada hari itu pula si bayi diberi nama dan dipotong rambutnya. Nah, terus gimana kalau tidak bisa melaksanakan akikoh di hari ke-7? Tidak masalah, bisa dilakukan di hari ke-14, ke-20, kelipatan itu sampai mencapai udah. Nah, akikah ini tidak dapat berlangsung ketika misalnya sampai dewasa belum, maka sebenarnya hukum sunnah itu, akikah itu hukum sunnah ya, tidak wajib, sunnah bagi yang mampu. Maka ketika sampai dewasa orang tuanya tidak mampu, maka kewajiban akikah itu atau tradisi itu ya gugur. Anak dapat mengakikah dirinya sendiri. Nah, sekarang saya tunjukkan syaratnya, syarat hewan yang disembelih ya. Syarat hewan itu adalah domba yang bebas cacat, ya, dalam kondisi sehat, ya kurang lebih syaratnya samalah dengan hewan kurban itu, ya, sama dengan hewan kurban. Jumlahnya berapa? Untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor, ya. Ya, jadi pelaksanaan sunahnya sudah dipenuhi itu. Kalau misalnya sanggupnya yang laki-laki perempuan laki-laki itu 1 ekor saja sebenarnya tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa. Karena sanggupnya 1 ekor sebenarnya tidak apa-apa. Karena artinya menyembelih, sunnah menyembelihnya sudah terpenuhi. Nah, sekarang tata cara. Sekarang pertama tata cara adalah persiapan untuk penyembelihan sendiri. Ketika proses menyembelih, tolong sama dengan hewan kurban itu, jangan sampai lama. Kemudian dagingnya diberikan kepada siapa? Daging kalau misalnya kurban bisa diberikan dalam keadaan mentah. Tapi kalau dalam akikoh harus diberikan dalam keadaan apa? Mateng. Itu bedanya, harus dalam keadaan mateng. Itu tata cara awal ya. Prinsipnya pembagian daging kurban sama, yakni mengikuti siapapun boleh ikut menerima dan menyantap daging itu, tidak terkecuali orang yang mengadakan akikoh. Ya. Jadi proporsinya gitu, akikoh itu pertama, jadi 1/3 untuk yang menyelenggarakan akikoh, 2/3 disedekahkan kepada orang lain. Itu. Jadi 1/3 itu untuk orang yang menyelenggarakan, 2/3 harus dibagikan pada orang lain. Lalu membagi rata dagingnya itu untuk ya orang tua, fakir miskin, tetangga, saudara, semuanya. Kemudian apa setelah pembelian? Kedua adalah usai pembagian daging, ada tradisi memotong atau mencukur rambut bayi. Jadi 1 rangkaian dalam acara keke itu. Orang tua secara simbolis menggunting sedikit dari rambut bayi. Tentu saja setelah selesai kemudian dirapikan semua ya kan. Lalu berlangsung sampai hari ini. Setelah itu mendoakan. Nah, kalau yang perempuan kan biasanya ditimbang, kemudian dirupakan dalam bentuk emas, lalu disedekahkan juga. Itu aja. Nah, setelah pemotongan rambut, kita dapat melakukan kayak semacam, dulu Nabi Muhammad itu biasanya ngasih kayak entah kurma atau madu ke langit-langit lidahnya si bayi. Gitu, kayak semacam madu. Sebenarnya lebih kepada kesehatan sih madu itu. Tidak ada jamin, tapi kemudian didoakan sambil itu anak diadakan pembacaan doa agar bayi mendapatkan keberkahan, tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekilas gitu aja Pak ya. Dan itu tidak harus dilakukan dengan ritual yang macam-macam. Ya seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah saat ada bayi lahir, terutama ya dibacakan doa-doa ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, sholawat, sambil dimasukkan ke dalam mulutnya si bayi itu apa ini tadi hal-hal yang manis-manis itu kayak madu atau dulu campuran kismis kurma itu seperti itu. Sekilas itu aja Pak ya. Kalau potong rambutnya di rumah dibuang aja enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, enggak ada. Itu kan ada orang yang kemudian dipotong kemudian ditimbakan dalam bentuk gram emas lalu disedekahkan, boleh saja. Itu biasanya rambut itu tidak boleh dibuang ya, tapi sunahnya kalau potong rambut baik orang dewasa maupun anak-anak itu ditimbun di dalam tanah ya. Ya dikubur. Terus untuk motong, Gus. Ya. Sekarang kan bukan orang sih, saya sekarang nyari simpelnya aja gitu, Gus. Ya. Beli jadi dengan bilang sama yang jualnya itu, ini saya niat buat akikoh, terus kami terima jadi, itu enggak apa-apa, Gus? Enggak apa-apa sebenarnya, enggak apa-apa. Jadi hukum kita misalnya
memang ndak mampu untuk mengelola, minta kemudian ndak apa-apa. Jadi itu boleh saja, boleh saja. Kan jika dahulu kan memang orang tua langsung turun tangan sendiri ya kalau dulu mulai dari ini. Sekarang jasa ini nggak apa-apa, boleh saja. Jadi meskipun kita tidak melihat sendiri proses nyembelihnya, tapi kita percaya bahwa nanti didoakan. Cuma sampai niatnya memang harus mutawakil ya, artinya mewakilkan penyembelihan itu kepada jasa tadi. Malah enak Bang, karena jasa itu kayak kemarin barusan ibu saya juga baru pekan lalu kalau nggak salah itu Bupa kan katanya dulu tidak diakikoi gitu. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dewasa mau mengakikoi diri sendiri tidak apa-apa, sunnah saja. Maka beliau beli kemarin kambing lalu jasa akikahnya sekarang 3,5 juta kalau nggak salah itu. Kemudian ternyata dibagi dan itu enak gitu sampai kemudian kulit-kulitnya, dagingnya, sampai tulang-tulangnya itu kesapu semua, bisa terbagikan semua. Tapi kalau kita kan kadang nyembelih sendiri gitu, tulangnya juga susah, kulitnya juga kebuang gitu. Itu dia biar terus manfaat semuanya gitu. Boleh Pak Yan. Apa-apa gitu. Mungkin untuk pembagian tuh kami menggunakan radius itu, Gus. Jadi radius 40 meter itu dari kami. Jadi mohon maaf dulur-dulur, cuma denger aja gitu sudah kebagian gitu ya. Tapi ini radiusnya dekat loh dari saya layar laptop ini Pak Yan. Enggak, radius beneran. Radius 30 meter dari rumah. Lagian sampean nyembelih. Kalau perempuan kan sunahnya cuma satu, nyembelih kambing satu itu loh dibagi berapa orang, yang bagi Pak Ju aja sudah nanti pulang mesti bawa serantang gitu. Diganti satu sakit. Kalau 40 meter enggak sampai sanggulan, Gus. Enggak sampai ya. Makanya saya terutama dulu sanggulan jadi tidak sampai radiusnya gitu. Oh ya itu. Makanya ini pengumuman Pak Warso, Pak Jo sampean enggak usah ngarep-ngarep karena toh masakan itu enggak sampai kecium ke sana toh. Betul. Memang Pak Yayan pinter cara ngelesnya. Kita tunggu-tunggu bikin panitia kok nggak ada panitia Pak Yayan ini. Iya. Oke, semoga menjadi anak yang salihah, menjadi prajurit-prajuritnya Allah, dan ya mudah-mudahan semuanya keberkahan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih dulur-dulur yang kemarin hadir di resepsi ini kami sih jauh-jauh, karena kemarin ada yang dari Australia, khusus datang ke sini, balik lagi dari Jakarta, dari Bali, dari Sumatera, dari Palembang, dari Okus, ya Allah. Padahal saya nggak ngundang-undang, alhamdulillah. Kata ibu saya ini, mana adikku paling dul ini nggak datang, katanya gitu. Oh benjing Bu, dia datang pada saat 1 bulan setelahnya sambil bawa rumah, bawa kebo, sapi, gondang, apa biasanya orang Jawa biasanya bawa apa Bu? Singkal, sapi, apa paling dul? Rebutan ini berangkat semua, jadi saya nggak tega rumahnya. Iya, nggak apa-apa, nggak datang. Besok datangnya itu kata orang Jawa dulu, bawa dondang, bawa singkal. Saya ingat tadi loh, kok 13 pasangan kok tidak ada yang seperti Nabi Yusuf tadi loh. Gambar Nabi Yusuf tadi. Duh, hilang. Hilang kabarnya. Aduh. Jamnya mati. Tampun, beres. Nah. Mati. Gigi metat keluar. Ya kita ngobrol sendiri.
Aku tak